Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Boku no Kokoro no Yabayatsu episode pertama. Anime ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Ishikawa Kyotaro. Ishikawa Kyotaro sendiri hampir berada di kasta sosial paling bawah di sekolahnya. Ia juga merupakan anak yang pendiam, namun ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah karakter utama yang tersiksa seperti di film-film trailer yang ia tonton. Dalam kesendiriannya itu, ia menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana cara mengganggu kehidupan teman-temannya, termasuk Ana Yamada, gadis yang ia taksir dan merupakan idola di kelasnya. Meski memiliki pikiran yang agak buruk, akan tetapi Ishikawa Kyotaro bukanlah seorang troublemaker. Ia berpura-pura menjadi anak seperti itu. Film diawali dengan Kyotaro yang mendengar teman-temannya yang sedang mengobrol. Di situ obrolannya sangat hot banget sampai-sampai dia sangat ke bawah. Dan dia ingin mencabik-cabik itu orang. Di saat yang sama Kyotaro melihat ke arah seorang cewek yang bernama Yamada. Dia mengungkapkan pengen membunuh Yamada untuk saat ini. Walaupun Ana Yamada ini cewek tercantik dan menjadi model juga, dia nggak peduli yang mana dia ini untuk saat ini pengen melihat Yamada ini wajahnya berintih kesakitan. Kyotaro di sini kelihatan dengan wajahnya yang sangat membenci itu cewek, yang mana menurut dia Yamada ini telah memandang dirinya rendah banget. Setelahnya Kyotaro pergi ke perpus untuk menenangkan dirinya. Tapi di saat dia membuka pintu, di dalam ada Yamada yang sedang makan nasi yang dibulatkan gitu. Mungkin itu nasi udah diaduk garam ya teman-teman. Oke lanjut. Dengan wajah yang sedikit malas, Kyotaro berjalan melewati Yamada. Tetapi Yamada memanggilnya. Tapi ngomongnya Yamada ini tidak jelas. Kyotaro yang nggak tahu dia ngomong apa, dia pun menjawab dengan asal-asalan aja. Setelahnya Kyotaro mengungkapkan kenapa Yamada ini ada di sini. Di saat itulah pikiran Kyotaro timbul mengambil kesempatan untuk membunuh Yamada. Tapi setelah melihat ke arah Yamada kembali, Kyotaro menurunkan niatnya untuk tidak sekarang dan memperhatikannya terlebih dahulu. Kyotaro yang terus melihat ke arah Yamada, Yamada di sini sembari memakan keripik, dia ini senyum-senyum sendiri gitu. Menurut Kyotaro, Yamada begitu sudah mirip seperti gorila saja. Disitulah Kyotaro untuk menenangkan dirinya dan berpikir untuk mencari cara gimana membunuh si Yamada ini. Lagi-lagi Kyotaro melirik ke arah Yamada kembali. Sekarang Yamada sedang mengerjakan presentasi untuk pelajaran ilmu sosial. Yamada yang mau memotong kertas dan dia nggak bawa gunting, Kyotaro yang bawa, dia berpikir untuk meminjamkannya. Tetapi Kyotaro berpikir ulang. Apa jadinya nantinya kalau Yamada mempertanyakan yang aneh-aneh tentang dirinya yang bawa cutter? Pada saat itulah Kyotaro ini pasti terbawa emosi dan membantai itu orang. Tapi dengan refleks Kyotaro yang melihat Yamada memotong kertas tanpa cutter, dia langsung meneriakinya. Pada saat itulah Kyotaro meminjamkan cutternya kepadanya. Yamada pun sangat senang pada saat itu dan berterima kasih. Kyotaro yang mendengar ucapan Yamada, dia kaget. Yang mana Yamada ini tidak takut padanya. Sesudah beres mengerjakan presentasi, Yamada memasukkan cutter milik Kyotaro ini ke dalam wadah pulpen dirinya. Kyotaro pun langsung berlari untuk mengambil cutter miliknya itu. Tapi sayang Yamada gak dengar. Dan juga Yamada di saat itu disamperin temannya. Dan juga temannya ini ngomong bahwa si Yamada ini sudah makan cemilan sendirian aja. Yamada langsung berbalik arah dan nyamperin Kyotaro kembali dan ngasih keripik kepadanya. Kyotaro yang mau menerima ternyata dia di-prank. Yamada malah menghabiskan keripiknya sampai habis. Dan lalu barulah plastiknya dikasih Kyotaro. Setelah Yamada pergi, Kyotaro kembali membayangkan tentang pembantaian terhadap Yamada. Keesokan harinya Kyotaro masih memikirkan tentang cutternya yang dibawa Yamada. Tetapi setelah masuk ke kelas di bangkunya, sudah ada cutter miliknya dan masih hangat. Kyotaro memikirkan apa iya cutter itu dipegang Yamada dari rumah sampai ke sekolah agar Yamada ini tidak lupa. Juga Kyotaro merasa aneh kenapa dia tahu meja dirinya. Selagi pelajaran dimulai dan pelajaran kali ini semua akan maju untuk presentasi kelompok. Kelompok Yamada pun maju duluan. Kelompok itu menceritakan tentang partai di Amerika Serikat dan juga sistem tentang politik Jepang. Kyotaro yang sedang memperhatikan di sini Yamada terlihat murung. Sesudahnya sekarang giliran kelompok Kyotaro.
SDG adalah Sustainable Development Goal. Di saat temannya Kyotaro lagi menjelaskan, di sini Yamada kelihatan merasa gerah. Kyotaro yang melihat dia merasa sangat terganggu. Di saat yang sama semua yang ada di kelas melirik ke arah kiri untuk melihat helikopter yang melintas. Kyotaro yang gak tahu, dia malah berpikiran orang-orang ini melirik ke arah si Yamada. Padahal kan kenyataannya mereka melihat helikopter yang melintas. Pada saat itu Kyotaro mengalihkan orang-orang untuk tidak melirik ke si Yamada dengan merobekkan kertas yang ada di papan tulis. Kyotaro menyadari bahwa pikiran saat itu kacau banget. Saat itulah Kyotaro tahu mereka melihat ke arah Yamada ini untuk melihat helikopter melintas doang. Sesudahnya di sini Yamada mengobrol dengan teman-temannya tentang buku yang berjudul Ciel. Yamada ini menjadi modelnya dalam buku itu. Yamada yang ada di pangkuan temannya, dia pengen bergantian. Baru aja duduk di pangkuannya, dia merasa keberatan. Kyotaro yang mendengar cowok-cowok di belakang yang sedang ngomongin si Yamada, mereka berpikiran kotor terus. Apalagi kalau dibayangin, salah satu cowok di belakang juga pengen punya pacar seperti Yamada ini. Berbeda dengan si botak, tidak terlalu suka pada Yamada. Malahan dia suka pada cewek yang sedikit gemuk, dan itu ada di diri Hara. Temannya yang mendengar langsung kepikiran yang aneh-aneh dong. Setelahnya Kyotaro kembali ke perpus. Lagi-lagi di sana ada Yamada. Tidak lama berselang Hara pun datang. Ternyata Hara ke perpus ini dia pengen ketemuan. Dan udah janjian sama seseorang. Hara yang ditawari makanan oleh Yamada, Hara menjawab dia ini lagi diet. Tidak lama berselang datanglah cowok botak. Ternyata dia ini Berna Kanzaki. Hara ini ke perpus mau ketemuan sama Kanzaki ternyata. Kyotaro langsung berpikir apa iya si botak mau menyatakan cintanya. Baru aja mereka mau berbincang, di sini Yamada malah nyawet dan bilang tumben mereka berdua ini bersama. Ngomongin diet lagi di hadapan si botak. Kan si botak pengennya agak gemuk gitu. Kanzaki suka yang gemuk dan apa adanya. Bila perlu 100 kilo lebih pun dia tampung. Rasanya pasti empuk dan berlipat. Yamada yang baru sadar dia kaget dong. Kyotaro yang lagi nguping mereka ngobrol di situ dia menjatuhkan buku. Mereka pun bertanya-tanya apakah ada seorang di sana. Yamada yang tahu dia nggak ngasih tahu pada mereka. Yamada di sini memberi kode pada Kyotaro untuk bertingkah seperti kucing. Kyotaro langsung menyaru suara kucing. Di saat yang sama si Yamada nyamperin si Kyotaro dan Yamada memberikan suara kucing yang bagus dan benar. Hara merasa aneh, kok beda dengan suara kucing yang tadi. Hara dan si botak pun tertawa mendengar suara kucing itu. Yamada pun merasa dia menjadi penyelamat si Kyotaro. Dengan itu Yamada meninggalkan Kyotaro. Sore harinya Kyotaro yang lagi pulang sekolah dia berpikir kenapa dia selalu bertemu Yamada. Dengan tidak sengaja dia melihat toko Yama. Karena dia masih pakai baju sekolah, dia pun langsung mengganti bajunya dulu untuk masuk ke toko itu. Setelah masuk, dia langsung mencari buku yang berjudul Ciel yang mana itu dimodeli oleh Yamada. Kyotaro pun menemukan buku itu. Belum juga apa-apa, Yamada datang. Kyotaro pun di sini sedikit kaget. Dua cewek yang lagi mau melihat-lihat buku pun merasa terganggu. Maka dari itu sampai mereka pergi. Tidak lama juga Yamada pun pergi dari toko itu. Kyotaro yang tinggal sendirian dia berniat untuk membelikan buku untuk dikasihkan kepada dua cewek yang tadi yang merasa terusir oleh Yamada. Di rumahnya Kyotaro melihat buku yang dimodeli Yamada ini. Di situ Kyotaro mencari foto Yamada. Setelah ketemu Kyotaro bergumam menurutnya bahwa si Yamada ini terlihat jauh berbeda. Dia membuang buku itu dan tidak akan peduli lagi. Memang dia ini berbeda dengan dunianya. Tapi dipikir-pikir sayang juga kalau dilihat sekali. Esok paginya seperti biasa, Kyotaro berangkat sekolah dengan sepedanya. Dia mengungkapkan kalau semalam dia tidak bisa tidur. Di saat bersamaan dia melihat Yamada bersama seorang cowok. Dia langsung berpikir apa ia itu pacarnya. Kayaknya Kyotaro cemburu nih, melihat Yamada bersama si cowok itu. Di sini ternyata si cowok itu meminta nomor LAN si Yamada. Yamada pura-pura nggak tahu aplikasi LAN. Terungkap nama cowok itu Haruya Nanjo. Di sini Yamada tetap pura-pura nggak tahu tentang LAN ini. Mungkin dia ini gak mau ngasih. Haruya gak henti-hentinya gombalin si Yamada. Sampai-sampai Kyotaro merasa jijik dengarnya. Tapi setelah Haruya bilang lucu kepada si Yamada, Yamada sangat senang. Tapi tetap ujung-ujungnya dia menanyakan LAN lagi.
Tetapi Yamada dengan berpura-pura gak tahu. Gyotaro yang melihat si cowok itu semakin memaksa Yamada dan Yamada pun mau ngasih nomor lainnya. Seketika Gyotaro berkata dalam hatinya, dirinya ini tidak peduli. Karena merasa pikirannya kacau begini, Gyotaro menggagalkan semua itu dengan melajukan sepedanya dengan sendiri sampai sepedanya jatuh ke kali. Ada cewek yang melihat dari belakang dan memberitahu kalau yang melempar sepeda itu adalah Ishikawa Gyotaro. Yamada menanyakan kenapa dia melakukan itu. Gyotaro menjawab dia salah menginjak gas. Bukannya rem malah gas yang diinjak. Yamada yang merasa aneh dia ketawa. Gimana nggak ketawa, kan sepeda ini digoes, gak pakai gas. Yamada ketawa puas dengan berkata Gyotaro ini sangat lucu. Mendengar hal itu Gyotaro langsung bengong. Nah, inilah akhir dari episode pertama. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.